Halo para pecinta akurasi, kali ini kita akan nge-review sebuah teleskop baru nih. Ada teleskop Lenski, di mana teleskop ini harganya cukup murah meriah. Di bawah 1 juta sudah zero stop. Kita akan ulas ya, kita akan bahas gimana dari segi looks-nya dan juga view-nya gimana, nyaman atau enggak di mata, dan reticle-nya gimana. Kita akan ulas tuntas. Jangan lupa subscribe. Dari box-nya, ini memang berbeda dengan box-box yang lainnya ya. Ini box-nya gede, ada gambarnya FMC, waterproof, fogproof, dan shockproof. Wah, ini cukup lumayan lengkap labelnya ya. Dimana untuk desainnya, ini lebih ke apa ya? Packaging roti kelihatannya ya. Atau enggak seperti packaging sarung lah ya, untuk dari segi warnanya. Dan juga ini enggak tahu kalau isinya sebuah teleskop, karena enggak ada kepala rusa, hunting-huntingnya, atau yang kamuflase yang menggambarkan ini sebuah teleskop, ini enggak ada. Dari segi packagingnya ini sangat berbeda banget daripada teleskop-teleskop atau hunting equipment yang lainnya, yang dimana sudah ada indikasi tentang dunia hunting. Kalau ini nggak ada ya, dunia taktikal, dunia hunting nggak ada. Kita akan buka. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini dia di dalamnya. Kita buka selembarannya. Ada buku kitab-kitab sakti. Wah, ini retikelnya seperti ini, bos. Cukup lumayan oke. Ini apa ya? Lenski Accessories. Lenski Optik. Wah, ini kelihatannya cukup proper dari packagingnya. Kita lihat. Ada lap lensa. Roda parallax. Oh, udah dapat roda parallax. Oke ya. Ini ada sunhead supaya nggak terlalu silau. Ini adalah kunci turret ya, untuk membuka setting-settingan turretnya. Kita langsung ke bagian mounting. Wah, ini full packaging ya, di mana di mounting dan juga roda paralaknya tadi semuanya full packaging. Jadi di sini ada sablonannya, dan ini niat banget nih. Padahal saya unboxing teleskop yang harga 4 jutaan, 7 jutaan aja nggak seperti ini ya. Untuk mountingnya ini tube 30 dovetail rail 11. Kita akan buka double baut ya. Bautnya masih baja hitam biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, gokil. Enteng ya, padahal gede ini bos. Ukurannya 416 44. SF ya, side focus, paralak samping, penyesuaian fokus di samping. Walaupun bentuknya gede, tetapi ini enteng ya. Dari baunya ini nggak terlalu menyengat seperti teleskop-teleskop pada umumnya, yang biasanya kalau baru dibuka itu langsung aroma pabrikannya beda ya. Kalau yang ini masih soft, lembut. Untuk coatingnya warnanya hijau, hampir sama dengan teleskop Bimen atau Markul pada umumnya ya. Cuma hijaunya ini hijau yang nggak terlalu hijau banget ya. Di bagian bawah ini ada bautnya, turretnya, lockdown. Kalau diputer ini nggak terlalu enteng-enteng banget, dan juga nggak terlalu keras ya. Dari segi tarikan lock turretnya juga berasa oke. Nah, gini. Nah, sekarang teleskop ini keunggulannya adalah zero stop. Wah, sudah ada fitur zero stopnya. Oke, dan nanti kita buka gimana sistem model lock turretnya atau zero stopnya. Kita akan buka ya. Jadi kalau teleskop zero stop itu beda dengan teleskop yang biasa ya, yang biasanya ditarik untuk nyero, setelah selesai di zero ditutup, maka nggak bisa keputar. Karena ini teleskop zero stop, makanya bagian atas ini memang bisa keputar-putar seperti ini.
Jadi setelah kita pasang, kita rakit di atas senapannya, kita setting kepresisian antara reticle dan juga unitnya. Jadi unitnya harus benar-benar vertikal. Baru nanti teleskopnya dipasang, diintip juga retikelnya harus dipaskan. Di bawah 1 juta sudah bisa mendapatkan teleskop yang zero stop, lock turret. Wah, ini keren sekali. Patut kita ulas ya. Ini kita cari ada faktor tersembunyi apa, kurangnya apa sih, dan layak untuk dibeli nggak? Kita akan buka ya. Dari segi lock turretnya bagian atas. Oh, ini ada seal-nya di sini. Nah, ini ada seal-nya ya, bagian sini. Jadi setelah nanti sudah di zero kanan kirinya dan juga atas bawahnya, ketika udah di zero, maka wajib dilepas untuk turret atasnya untuk penyesuaian lock turretnya. Ini wajib untuk semua teleskop zero stop. Kalau misalnya teleskop yang biasa di setting, di zeroing, nanti juga bisa dipaskan indikator nolnya atau zeronya. Itu bisa dipaskan aja saat zero. Misalnya kita zero di jarak 30 meter atau 50 meter, nanti langsung dilepas aja tutupnya. Teleskop Bimen atau Markul 416-44 SF yang 900 ribuan juga bisa. Ini dibuka dengan alatnya seperti ini ya. Jadi alatnya ini sudah ada di dalam packaging semua teleskopnya. Nanti dibuka dari atas, terus ini disesuaikan di angka nolnya aja. Nah, di sini. Ini sekilas seperti teleskop West Hunter ya. Untuk dari segi tampilannya, dia belum FFP. Ukuran 416-44 SF dan juga bagian turret-turretnya ini seperti West Hunter dari ukurannya dan juga dari segi grafir-grafirnya. Dan ini kita juga bisa setting stoppernya atau zero stopnya. Di sini ada kuncian. Ini ada kunci L-nya. Nanti kita bisa sesuaikan. Contoh ini zeronya di berapa ya? Mantap sekali. Enak. Kanan kirinya oke. Tapi kanan kirinya sedikit lebih keras daripada bagian atas. Kalau bagian atas dia lebih enteng. Kalau dibandingkan dengan Vector Optic Orion Pro Max, ini untuk bunyi krek-kreknya ini lebih pedas dan juga lebih keras sedikit sih. Ini belum FFP ya, jadi retikelnya belum membesar ketika di zoom. Dan kekurangannya adalah ketika nanti dibuat main long range, itu jangan diubah-ubah bagian zoomnya, karena nanti akan berpengaruh terhadap hasil zeroingnya. Nah, kalau teman-teman nggak ingin rubah-rubah dari segi hasil zeroingnya, ketika di zoom out, zoom in, itu pilih yang tipe FFP, First Focal Plane, sehingga nanti aman kalau mau di zoom dekat, zoom jauh. Kalau ini nanti zoomnya tetap aja, misalnya di zoom 10, zoom 8, sesuaikan aja. Karena ini sudah ada paralak sampingnya, jadi nanti bisa disetting untuk fokusnya di jarak berapapun ya. Untuk dari segi zoomnya, ini cukup oke, cukup solid, nggak mudah diputer seperti teleskop yang murah ya. Ini sudah sama dengan Bimen ataupun Markul yang harga segini ya. Sudah oke. Dari segi retikelnya sama persis dengan Markul 416-44 SF. Mil dot ya, half mil dot, HK. Jadi strip dot, strip dot, strip dot. Untuk terangan turretnya yaitu 0,1 mRad. Kita akan coba ya. Setting untuk bagian zero stopnya. Mudah banget ini bos. Lebih mudah settingan zero stopnya daripada kita setting zero stop Vector Optic Orion Pro Max ya. Karena ini hanya kendorin seperti ini aja, terus nanti tinggal dikencengin. Kalau yang Vector Optic Orion Pro Max kita harus melepas baut yang banyak ya, kurang lebih ditutup turretnya ada 3, nanti di dalamnya penyesuaian zero stopnya ada 3 juga. Wah, jadi banyak ya Vector Optic Orion Pro Max. Settingan zero stopnya mudah, tapi nggak seperti Vector Optic Orion Pro Max yang ketika sudah zero stop itu dia langsung cetik ketika sudah di setting zero. Kalau ini kalau udah mentok ya dia langsung ngunci gitu aja. Nanti tinggal nguncinya ini dipaskan ke nolnya. Jadi pas zero, pas dia stop nggak bisa diputar lagi. Rasa-rasanya sama dengan West Hunter.
Sekarang kita coba main turretnya. Nah, gini. Oke, misalnya kita kembalikan ke 0. Tet. Oke. Aman, langsung kunci. Jadi langsung stop aja, langsung kunci tanpa ada sensasinya seperti teleskop Vector Optik Orion Pro Max 624x50 HD FFP. Nah, kita coba. Ada berapa kali putar ya? Kita simulasikan, kita cek untuk putaran turretnya ini ada berapa kali. Saya coba di settingan paling tinggi ya, biar nanti dapatnya paling banyak. Kalau sudah zero, nanti tinggal untuk lock turretnya ini di setting dengan cara dikendorin seperti ini, terus nanti disesuaikan di setting paling mentok. Biar kalau udah zero itu nggak bisa keputar lagi ke atas, bisanya keputar ke bawah untuk main elevasi nembak jarak jauh. Jadi mimis kan melengkung, nanti bisa mengikuti biar pas cross terus. Nah, ini misal kita setting segini ya, ini sudah kita kurangi ada sekitar 4-5 derajat. Dan kita pasang aja, nanti dipaskan 0. Nah, ini 0, 0. Nah, ketika udah dipasang 0, kita tutup lagi. Oke, gini aja, simple. Lebih mudah daripada kita setting zero stop Vector Optik Orion Pro Max 624x50 HD FFP. Oke, ketika sudah zero seperti ini nggak bisa keputar lagi. Mau dinaikkan lagi nggak bisa. Tinggal kita main zero stopnya. Cara mendapatkan sebuah titik jarak itu nanti harus dites ya, dengan cara anginnya stabil. Unitnya harus benar-benar akurasinya bagus. Jadi jangan berharap bisa main extreme long range kalau misalnya akurasinya aja nggak bagus. Jadi harus dibuktikan dulu bahwa akurasinya itu bagus ya bos. Nanti di setting aja minimal ya 30 zeronya, atau enggak ya kalau main zero stop kan jarak jauh ya, extreme long range. Jadi nanti terserah mau di setting berapa zeroingnya, 30, 40 atau 50. Kalau saya itu di 50 meter zeroingnya. Jadi kalau misalnya nembaknya terlalu dekat itu otomatis akan di atasnya. Dan nanti saya reset datanya mulai dari 50 meter sehingga 50, 55, 60, 65 itu nanti saya tes pakai unitnya. Pakai angin yang stabil, kalau bisa unitnya langsung dikonekkan ke tabung scuba. Tetapi ketika bos nggak punya tabung scuba, ya cukup sediakan pompa dekatnya. Terus pastikan unitnya stabil, karena setting-setting ini memerlukan kesabaran dan juga waktu yang sangat luar biasa. Pastikan lapangannya luas, jauh. Kalau misalnya hasilnya mau sampai 100 meter bahkan lebih, nanti bisa disesuaikan untuk lapangan tembaknya. Yang disediakan selanjutnya lagi adalah kardus kosong. Itu taruh aja di jarak per 5 meter. Mulai misalnya serinya di jarak 30 ya, 30, 35, 40, 45, dan seterusnya sampai jarak maksimal berapa. Sesuaikan dengan kemampuan akurasi unitnya bosku ya, karena akurasi unit itu kan beda-beda. Ada yang bisa super sampai dengan 100 meter lebih, ada yang hanya sampai 100 meter aja udah bagus. Terus, tapi jangan nyobanya di angka 2 jarak berapa ya, tapi jarak berapa nanti jatuhnya di turret ke nomor berapa. Nah, itu sesuaikan terus ya. Contoh jarak di 90 meter sudah di angka 5. Seperti ini. Disesuaikan terus ya. Ini kan bisa muter banyak dan kita cek aja ini putaran turretnya bisa berapa kali ya. 1, 2, 3, 4. Wah, 4 lebih. Kita rasa itu sudah cukup sampai dengan 150 meter lebih. Dan ini perlu diketahui juga bahwa mountingnya ini belum adjustable atau belum bisa disesuaikan. Jadi nanti misalnya di zeroing itu hanya meninggalkan settingan turret puterannya sedikit. Nah, itu dengan diakali mengganjal bagian teleskop bagian belakang. Yang bagian bawah, diganjel aja sedikit. Biar nanti dapat posisi yang lebih nunduk untuk teleskopnya sehingga bisa memberikan dampak putaran turret yang lebih melimpah. Memang diperlukan sebuah kesabaran untuk
memasang dan menyesuaikan unit senapannya. Tapi itu nggak semuanya berlaku ke semua unit senapan, tapi beda-beda. Bisa yang dipasang itu langsung dapat banyak. Yang pasti nanti setting di lock turretnya ini disesuaikan aja. Ketika sudah dipasang dan di zeroing, tapi ternyata dapat putaran turretnya terlalu sedikit, contoh satu putaran udah habis, ya mau nggak mau harus diganjal itu tadi. Di bagian bawah, di bagian mounting yang belakang sini. Yang diganjal bagian sini ya. Jadi di bagian teleskop, mounting bagian belakang, ini nanti diganjal pakai solatip atau pakai double tip bisa. Bagian bawah aja, yang atas nggak usah. Seperti itu bos triknya. Jadi nanti biar bisa mendapatkan jangkauan elevasi yang jauh lebih banyak lagi. Oke, semoga review teleskop Lenski ini bisa memberikan informasi. Semoga bermanfaat, dan kalau mau order teleskop yang saya review ini, silahkan langsung di chatting WhatsApp aja ke kita karena stoknya sangat terbatas. Dapatkan promo penawaran terbaik pada saat launching ini. See you next time. Pusatnya senapan angin berkualitas, full sortir siap jedor tanpa ribet di orgap tempatnya. Salam satu laras, salam olahraga dan jauhi narkoba. Mantap.